langsung diambil gitu dong. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, welcome to my channel and I hope you like my videos. Dan buat kalian nih yang udah pernah mampir ke channel ini, welcome back. Hari ini aku mau bikin konten gerbek kiper animal. Animalnya apa sih? Animalnya tuh spesial banget hari ini. Karena animalnya ini yang asalnya tuh pernah banget aku takutin, yang takut banget. Tapi hari ini aku kesini ke tempat dia pelihara hewan itu dan ada ribuan. Coba kalian tebak hewan apa yang bisa ribuan dan peliharaannya itu di rumah, guys. Tapi bukan semut ya, tolong. Nah, hewannya itu adalah tarantula. Kebayangkan keseruannya kayak gimana tinggal di rumah yang ada ribuan tarantula. So, buat kalian yang kepo, jangan di skip videonya, tonton sampai habis, oke? So, sekarang kita bakalan gerbek langsung rumahnya, tapi aku mau pakai masker dulu ya. Protokol kesehatan, guys. Kita langsung temuin cicinya. Oke? Ayo. Mana Bella? Oh, iya. Ada nggak ya? Ada, guys. Halo, Ci. Oke, kita mau main nih, mau lihat-lihat tarantulanya. Ya boleh. Silakan. Thank you, masuk guys. Sampai guys. Kita kayaknya sesi tanya jawab dulu aja kali ya, Ci. Ya boleh. Oke deh, kita sesi tanya jawab dulu ya guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di sesi tanya jawab nih sama Cici. Buat kalian nih yang kepo kan, mau tanya-tanya nih tentang tarantula, aku udah nyiapin banyak banget pertanyaan buat Cimingcu nih, biar dia jawab semuanya ya. Siap kan, Ci? Siap. Siap, jangan ngantuk, Ci. Iya. Oke, nah yang pertama nih, pengen tahu dulu dong sejarahnya nih. Kenapa kok bisa suka sama tarantula? Ini kan bukan sesuatu yang, sorry ya, normal untuk dipelihara gitu lah. Meskipun saya juga nggak normal sih. Bottom. Cuman maksudnya kan kayak jarang banget kan yang pelihara gitu. Kenapa bisa Iya. suka, Ci? Soalnya dulu waktu itu saya ngeliatin laba-laba yang di kebun itu tuh kan ada yang gede warna kuning sama hitam itu. Saya toel-toel, saya mainin. Jadi Terus hindarin, guys. jadi sejak itu saya ada keberanian tuh saya mulai koleksi foto-foto laba-laba yang saya temuin gitu. Kan bentuknya aneh-aneh ya. Ada yang bentuk perutnya tuh begini. Oh, Ada yang bentuk perutnya ke atas gitu. kita tampilin gambarnya. Beda-beda macam-macam. Tapi saya sayangnya udah lupa sih kalau nama latinnya apa gitu ya. Udah berapa tahun lalu itu. Oh, oke. Nah, terus satu saat ada yang nawarin saya mau melihara tarantula enggak? Ya udah. Saya piara, saya cobain dari satu, terus tambah lagi, Ketagihan. Jadi ya banyak iya ketagihan. Oh, berarti tarantula pertamanya bukan laba-laba.
Pertama miara tarantula sih, bukan laba-laba. tarantula Kalau ya. laba-laba saya cuma foto-foto aja. Cuma foto-foto aja. Iya. Oh, berarti dari suka nih, terus koleksi dulu fotonya, terus ada yang tawarin tarantula, lucu juga, ya udahlah gitu, mulai pelihara gitu ya. Iya. Makin banyak gitu ya. Iya. Banyaknya banyak banget, guys. Nah, sama ini nih, banyak juga yang kepo, kalau tarantula sama laba-laba itu tuh sama nggak sih? Atau apa perbedaannya gitu sih? Beda. Tarantula termasuk laba-laba, tapi laba-laba bukan termasuk tarantula. Ya. Oh, oke. Jadi kalau dari kaki itu kelihatan banget ya. Dari kaki. Iya, dari Kelihatannya terus berbulu. bulunya beda ya. Kalau laba-laba bulunya lebih sedikit, Lebih terus sedikit. lebih kurus biasanya. Tapi tergantung jenisnya juga. Oh, oke. Loh, laba-laba tuh ada bulunya ya, Ci ya? Ada. Soalnya biasanya aku lihatnya Ada tuh tapi nemplok-nemplok kayak tuh jarang gitu. kayak duri gitu, tapi bukan duri. Apa ya? Oh, kayak ini loh, tau gak sih yang Spider-Man gitu? Ya kan? Kalau Spider-Man pas pertama kali dia jadi Spider-Man, dia muncul tuh kayak duri-duri, padahal kayak lidah kucing gitu gak sih? Gimana Kayak ya? duri-durinya tuh kayak kecil-kecil gitu kali ya, tapi Ya sebenarnya kecil, bukan tapi duri bukan gitu duri kan? sih. Mhm. Ya itu bulu juga sih Bulu sebenarnya. juga gitu kan? Iya. Oh, I see. Nah, kalau misalkan untuk tarantula sendiri nih ya, Ci ya, mau tahu dong cara perawatannya. Misalkan nih, dari kandang yang tepat nih untuk tarantula tuh sebenarnya sebesar apa sih? Apakah emang harus segede akuarium, atau akuarium juga banyak yang gede banyak kecil ya guys. Maksudnya kayak misalkan harus, kan ini aku lihat nih ada banyak banget ya, Iya. kandang-kandangnya tuh gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadikan kriteria, misalkan kriteria ini umurnya berapa, kandangnya harus berapa gitu, kayak gimana sih, Ci? Tergantung jenis sama ukuran. Tergantung jenis sama Iya. ukuran. Tarantula itu kalau dari jenis terbagi ke 3 gaya hidup. 3 gaya hidup. Arboreal, terestrial, sama obligate burrower. Kalau Burrower, arboreal dia butuh ketinggi, Butuh ketinggi. jadi dia harus ada ranting-ranting atau pepohonan gitu. Oke. Kalau terestrial dia lebih keluas. Terestrial tuh lebih keluar. Tempatnya nggak Oke. boleh tinggi. Kalau tinggi dia nggak pintar manjat, tapi dia mau manjat. Dia iseng banget pengen Oh. manjat. Kayak kucing kalau naik pohon nggak bisa turun lagi. Gitu Turun kan? lah turun ya, cuma Turun jatuh. ya? Oh. Oke. Wih. Turun sih tapi jatuh. Baiklah. Takutnya jatuh, luka atau mati. Takutnya gitu kalau teres. Oh, Jadi dibikin tempat paling tingginya segini gitu. Dia Kalau rapuh ya, Ci, kalau jatuh gitu. rapuh sih sebenarnya nggak terlalu ya. Cuma ya kita menghindari itu Menghindari lah gitu. aja lah ya, apalagi kalau kita sayang banget sama ini ya, tarantula ya. Iya benar. Oke. Sama tadi Terus satu lagi, obligate burrower itu dia ngegali masuk ke dalam tanah. ngegali. Oh, Ya jadi dia oke. butuh tinggi, tapi si substratnya yang tebal. Oke, jadi substratenya harus tebal, jadi dia ngegali gitu. Iya. Oke, kalau yang suka kayak bikin sarang-sarang gitu, itu termasuk ke Kalau sarang mah semua tipe itu ada. gitu. Tapi kadang aku kayak yang ini gitu, Cini. Kayaknya tuh sarangnya tuh kan banyak banget itu. Ini obligate burrower sih. Oh, burrower. Jenisnya Vietnam Blue. Kalau sarang itu tergantung dari jenisnya. Tergantung jenis. Iya. Oh, Ada oke. juga yang ada nggak ya yang burrower tapi jarang. Oh ada mutikus. Mutikus. Aku dengarnya mau tikus. Mutikus. Mau tikus. Malum peliharaan makanya tikus. Pelinobius mutikus. Oh, gila bahasa Latinnya apa-apa guys. Aduh udah deh pusing. Oh itu dikit gitu bikin sarangnya Iya. tuh lebih Iya, jarang benar. gitu ya. Iya. Oh, oke. Berarti tergantung jenisnya kalau misalkan Iya. dia sering bikin sarang Sama-sama gitu ya. obligate burrower, tapi karena beda jenis. Yang satu ini Chilobrachys Vietnam Blue, yang satu lagi Pelinobius mutikus. Yang ini bikin sarang, yang itu enggak gitu. Oh, oke. Siap kalau gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pelihara ini harus tahu dulu gitu ya jenisnya. Kalian tuh maunya yang jenisnya seperti apa? Yang terestrial kah? Yang butuh kandangnya luas gitu ya? Iya. Atau yang kandang ini jangan sampai peliharanya terestrial tapi kandangnya malah dibikin tinggi banget gitu kan? Nah, jangan sampai juga udah beli kandangnya gitu ya. Dia beli kandangnya yang tinggi, terus dia naksir yang terestrial. Iya. Nggak apa-apa kandangnya buat aku aja. No. Itu
bisa jadi solusi guys. Atau kebalikannya, dia order kandangnya pendek segini ya, terus luas. Dia naksirnya arboreal. Udah pusing. Solusinya itu kandangnya dibalikin. Kalau nggak ada solusi lain nggak apa-apa, saya tampung. Manusia penampung kandang. Baiklah. Nah, kalau suhu kandangnya Ci? Kalau suhu kandang antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Guys tuh, harus ada alat pengukur suhu tuh. Enggak juga sih. Oh, enggak Suhu juga. ruangan normal lah. Oh, suhu ruangan Iya. normal. Jadi nggak Kecuali dingin beberapa spesies ya kayak Senestis atau Pampobetes. Itu ya butuh dingin, butuh ada sekitar juga yang butuh 25 ke bawah. Oh, Kalau 25 ke atas dia nggak tahan, mati. oh, berarti kalau misalnya yang biasa kayak gini di suhu ruangan, tapi nggak boleh panas berarti ya? Iya. Berarti harus tetap lembab gitu kali ya? Atau Lembab atau kering enggak? gitu? Lembab atau kering itu tergantung jenisnya. Oh, Ada yang butuh oke. jenisnya dari padang pasir dia butuh kering, ada yang lembab dari tropis dia butuh lembab. Oke, guys tuh banyak banget notes-nya ya, dari mulai kandang, mulai suhunya juga harus tahu nih, harus dia tuh jangan sampai dia sebenarnya butuh kering tapi kita semprot-semprot aja, kasihan nih kepanasan tarantulanya gitu kan. Nah itu. Taunya dia butuh kering guys. Tarantulanya kalau bisa ngomong dimaki-maki kita, ya kan? Kalau disemprot nggak masalah, asal jangan kebanyakan kalau yang tipe kering. Nanti Soalnya- kalau kebanyakan gimana? Ya jadi lembab, jadi nggak nyaman ke dianya, jadi bisa penyakit sakit gitu. atau mati. Warning guys, hati-hati. Kalau soal makanannya nih, Ci, makanannya tuh apa aja sih? Sama jadwalnya tuh berapa kali sehari, atau berapa minggu sekali, atau berapa hari sekali? Kalau jadwal semuanya sama seminggu sekali. Oh, seminggu sekali itu guys. Ada yang ngomong di luaran kasih makannya 3 hari itu bohong. Oh, itu nggak Itu boleh ya? nggak boleh. Heeh. Ya Oh, itu sesat oke. itu. Seminggu itu udah paling cepat ya. Apalagi yang ngasih makan tiap hari, wah gila itu mah. Tarantula itu slow metabolisme. Jadi kalau dipaksa dikasih tiap hari, pencernaannya jadi bermasalah. Oh, jangan mentang-mentang pengen cepet gede, tarantulanya dikasih makannya tiap hari, yang ada mati. Ya kan sih? Resikonya kegendutan. Kegendutan Tapi nggak itu bisa. Nanti pas dia ganti kulit, ada yang nyangkut nggak bisa itu karena perutnya terlalu gendut. Oh, Terus ada juga yang jadi dia karena gendut, dia nggak bisa nahan perutnya. Perutnya jadi ke bawah terus kan kegesek sama tanah, kokopit atau sama tempat minum atau sama apa kayu atau apa yang tajam gitu ya. Pertama sih nggak gimana-gimana ya, paling lecet terus lecet lagi ya, tapi kasihan nanti banget. begitu dia molting pecah perutnya mati. Jangan guys, tolong. Pokoknya harus dijaga banget ya suhunya, makanannya. Jangan terbawa nafsu pengen cepet gede, terus kalian cekokinnya gitu ya. Bukan anak bayi, bukan. Nggak perlu dikasih makan tiap hari guys. Iya bener. Nah terus ada satu resiko lagi, jadi dia dikasih makan, emang sih dia cepat ganti kulit ya, cepat dia besar. Semakin cepat dia besar, semakin cepat dia menemui ajal. Karena ini kan tarantula kan hitungannya insar ya. Kalau tiap kali dia ganti kulit, itu nambah insarnya kan. Mungkin ada misalnya tarantula jenis ini dewasanya 20 instar misalnya kalau jantan. Nah terus kita kasih makan tuh cepet tuh. Emang mungkin ada yang hoki ya, hoki dalam artian dia nggak pecah perutnya, terus dia nggak gimana-gimana gitu ya. Tapi si yang biasanya jadi 3 tahun usianya, jadi cuma setahun. Oh, Karena cepat ganti kulit, cepat dewasa, cepat tua, cepat bye-bye. nggak bisa cepet dewasa, itu nggak bisa, jangan dipaksakan untuk cepat dewasa guys. Beda konteks kayaknya. Oke, kalau minum gimana? Kalau Butuh minum sih- harus disediain atau harus disemprot, harus gimana? Kalau masih anakan antara 1 sampai 5 cm nggak usah dikasih tempat minum. Oh, 5 cm ke atas baru boleh kasih tempat minum. Kasih tempat minum. Jadi kalau 5 cm ke atas bulu-bulunya udah sempurna, dia udah waterproof. Kalau misalkan masih
5 cm ke bawah, takutnya bulunya masih belum bagus ya, belum kayak dewasanya gitu. Oh, oke. Berarti kalau dari 1 sampai 5 cm nggak boleh dikasih tempat minum. Kalau misalkan lebih dari 5 cm baru dikasih tempat minum. Iya. Nah, kalau yang 1 sampai 5 cm gimana dong Di minumnya? spray aja. Oh, Di spray atau enggak disiram. Tapi kalau disiram jangan disiram semua. Paling Pakai disiram gayung. setengahnya dari luas kandang atau seperempat dari luas kandang, tergantung jenisnya. Oh, Terus tuh, kalau guys. misalnya newbie biasanya belum bisa ngukur. Kalau misalnya benar-benar. saya nyiram semua nggak masalah, saya bisa ngukur. Ah, Ini oke. berapa air yang dibutuhin. Kalau newbie takutnya disiram semua kebecekan. Iya, benar. Berarti lebih baik intinya kalau Jadi mau pelihara paling sesuatu setengah harus- aja. Nah, oke, setengah aja. Pokoknya intinya kalau mau pelihara nih, untuk cara pemeliharaannya harus ditanya dulu nih ke yang benar-benar ahlinya gitu ya, Ci. Jadi jangan sampai kita asal-asalan. Kalaupun nggak tahu nih, nggak kenal orang yang mau ditanya siapa gitu ya, kan bisa ngehubungin nih ke Cimingco, atau misalkan nggak tahu juga nih kontaknya, ya udah ada Om Google, guys. Googling, bisa tanya-tanya di ke Om Google ya, bisa ditulis nih cara perawatannya gitu ya, biar nggak asal gitu ya. Oke, nah tarantula ini boleh dimainin nggak sih, Ci? Kali-kali boleh. Sekali-kali Cuma boleh. kalau keseringan nggak boleh. Jadi paling berapa bulan untuk 1 ekor ya, berapa bulan sekali. Kalau saya sendiri, saya cuma mainin pas show, pameran, atau ya kayak gitulah. Jadi kalau sehari-hari saya nggak dimainin sih, males ngapain. Oh, Stres ke dianya juga. dianya memang bukan tipe yang harus disayang kayak kucing gitu, Nggak, bukan bukan. ya? Jadi emang dia pengennya juga ya udah gitu sendiri gitu ya, nggak dimainin lah ibaratnya gitu Iya. ya. Jadi stres ke dianya. Iya ya. bener. Oh, oke. Berarti kalau untuk karakter Karakter tergantung jenis. tergantung jenis. Iya. Tapi kalau misalkan dia nggak dimainin nih, nggak pernah kita sayang, kok sayang sih, nggak pernah kita pet gitu ya. Nah, dia bisa jadi kayak galak gitu nggak sih? Enggak kok. Oh, enggak. Enggak. Karena oke. otaknya nggak nyampe ke sana ya. Sedih, otaknya nggak nyampe sana, guys. Baiklah. Jadi dia cocok otaknya dengan karakternya gitu ya. sederhana sekali. Jadi kalau dia jinak ya jinak ke semua orang. Kalau dia galak ya galak ke semua orang. Oh, Tergantung dari oke. jenisnya. Oke, Misalnya oke. dari jenis Brachypelma, terus Avicularia, Caribena, sama apalagi Lasiodora dan lain-lain. Grammostola masih bisa. Terus apalagi ya? Sebenarnya ada juga sih yang bisa dimainin cuma gerakannya cepat kayak Hapalopus itu. Oke. Itu bisa dimainin cuma gerakannya cepet. Bisa sih dimainin, cuman kalau kabur bingung, guys, nangkepnya bagaimana. Kalau yang jenis-jenis yang awal saya sebutin tadi kayak Grammostola, Brachypelma, Avicularia, Caribena, Lasiodora itu enak ya buat dimainin kalem gitu. Oh, oke tuh, guys. Nanti pokoknya kalau misalkan kalian mau pelihara tuh kalian bisa searching dulu lah nih hewan-hewan mana sih yang buat pemula gitu ya untuk tarantula. Jangan sampai pas pelihara taunya yang bisanya tinggi, terus yang kaburnya cepat. Sudahlah, wassalam. Iya. Ya sebelum beli bisa sih konsultasi dulu ke saya gitu. Nah, bisa lah Yang cocok konsultasi buat dulu. pemula yang mana. Betul. Nah, kalau untuk bisanya sendiri itu tuh berarti ada yang rendah, sedang, tinggi gitu ya? Kalau Iya tarantula. betul. Berarti beda-beda ya, nggak semuanya berbisa gitu ya? Iya. Maksudnya berbisa tinggi gitu maksudnya? Iya. Kayak yang tadi saya sebutin itu rendah. Oh, bisa rendah. Kalau yang sedang dari Coreomyocnemis. Oh, itu sedang. Iya. Yang tinggi juga banyak tapi. Yang tinggi Perinobius, Poecilotheria, Heteroscodra. Oh, mantap. Tadi masuk nggak? Ke aku sih nggak tadi yang sebelah lainnya. Look right here, Private. Malum, otaknya nyampe situ, guys. Kayak tarantula otaknya. Oke. Nah, berarti kan biasanya nih, Ci ya, orang awam nih kalau lihat tarantula tuh takut banget. Kesannya tuh kayak kita megang aja bisa mati gitu kan. Kayak takutnya setengah mati lagi takutnya. Soalnya mindset itu kan ini mematikan banget. Terus kayak sekaligus kalau misalkan tuh gigit tuh langsung mati. Nah, itu bener nggak sih, Ci? Enggak kok. Enggak, guys. Bahkan yang paling tinggi sekalipun enggak mematikan. Tuh, cuma berapa jam ke kematian enggak ya? Enggak. Paling kesemutan, kram sebadan.
Tuh, kesemutan sebadan terus panas masih dingin. bisa gerak kan sih? Masih bisa gerak. Masih kayaknya. Saya kena gigit waktu itu yang high venom. Saya masih bisa tutup toples dulu gitu ya. Ngapain dulu, ngasih alamat, baru ke rumah sakit. Ya ampun. Kalau aku kayaknya cari handphone dulu. Guys, digigit venom. Enggak, bohong. Bercanda nggak boleh ditiru guys. Kalau ada yang mau niru ya terserah lah ya. Berarti paling tinggi pun ibaratnya tetap harus ada penanganan medis, tapi maksudnya tidak semematikan kalau misalnya kayak digigit kobra kayak gitu. Iya, maksudnya betul. nggak semematikan itu ya. Enggak. Waktu itu diapain aja Ci di rumah sakit? Paling disuntik anti demam, apa sih? Anti alergi sama anti penahan nyeri ya. Itu Karena- emang sakit banget ke semua badan apa? Kebetulan saya 14 kali kena gigit. Dihitung loh. Jangan-jangan cincinya Bahkan dari 14 tiap kali itu kayaknya udah nambah deh. Oh. 16. gigit. Lupa Ada deh. 3 leri nggak Ci? Nggak tahu. Coba cincinya mikir dulu. Oke, udah 14 kali. Itu semua ke rumah sakit? Yang enggak. Oh, oke. Dari 14 itu 3 kali yang ke rumah sakit. Jadi yang sisanya enggak ke rumah sakit. Kalau nggak ke rumah sakit? Ya Ke dukun. paling cuma Ke kompres es nanti sembuh sendiri Oh, sih. guys, tuh. Bener-bener ya, mau pelihara sesuatu yang berbisa itu harus bener-bener tahu cara peliharanya gimana, terus tahu resikonya. Terus kalau misalkan ada hal yang buruk terjadi, kita tuh tahu cara penanggulangannya gitu ya. Iya bener. Kalau misal nih digigit sama yang high venom, terus dia nggak tahu nih dia high venom, terus dia diem aja di rumah, itu bakal gimana sih? Mungkin lebih lama ya kalau masuk ke rumah sakit kan semalam saya sembuh. Oh, oke. Misalnya yang kram sebadannya itu semalam udah besoknya enggak lah. Kalau yang enggak ke rumah sakit ya seminggu. Oke, jadi harus ke rumah sakit guys ya, tolong. Terus kalau misalkan, jadi berarti kalau misalkan lihat tarantula, jangan sembarangan dipegang. Karena kita nggak tahu nih, kita bakal ke rumah sakit apa enggak kalau digigit gitu ya. Ya kecuali udah hafal jenis-jenisnya. Nah, betul. Kecuali kalau Mana nggak yang tahu. aman, mana yang enggak. Kalau enggak, kalau nemu tarantula, foto dulu kirim ke Cici. Ci, ini gimana nih bisanya nih? Atau Bisa dipegang pokoknya nih. nggak usah diganggu aja. Oh, betul. Atau kalau misalkan mau dipindahin ya bisa pakai toples. Toplesnya harus yang lebih besar dari tarantulanya. Ditangkap gini. Udah gitu dari pakai karton di bawah bawahnya gitu ya? di Oh, oke. di ituin. Jadi Diperangkap lah. Ya, diperangkap gitu ya. Baru di-slide lepasin gitu. ke tempat lain. Iya nih, Lepasinnya ke yang kebon-kebon yang banyak jangkrik belalang guys. gitu. Jangan dilepasin ke rumah orang. Gimana? Nih, kalau aku yang nangkep sih langsung nih cari siapa nih yang takut nih. Bercanda. Ya gitu ya. Jadi aku juga gak setuju nih kalau misalkan ada orang-orang yang suka nemuin hewan yang sudah terlabel venom terus langsung dibunuh kayak gitu kan. Banyak banget kan, kayak nggak cuma tarantula, ular aja di kalangan orang-orang awam kan pasti terlihatnya tuh kayak berbisa gitu semua ya. Iya. Kalau nggak semua kadal, mau itu tegu atau biawak, pasti disangkanya itu beracun, lidahnya kayak komodo gitu ya. Kan nggak semuanya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian nggak bisa menghandlenya, ya udah jangan diganggu, atau kalian pindahin ke rumah. Bukan ke rumah orang kayaknya. Kalau ke rumah kalian pindahin ke tempat yang aman gitu ya, ke hutan kayak atau kemana, atau mungkin telepon orang yang bisa ngehandle gitu ya. Jangan langsung dibunuh guys. Iya benar. Gitu. Terlebih lagi tarantula ini dia mengendalikan hama pertanian. Jadi kayak jangkrik belalang yang makanin makanin pertanian itu dibunuhin sama mereka kan. Jadi sebenarnya ngebantu petani-petani kita gitu. Jadi Udah ini petani-petani berguna untuk pada- ekosistem. Betul. Udah ini petani-petani pada nyari tarantula. Ya guys, nggak gitu juga. Kalau kebanyakan repot juga di pertanian ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan tarantula yang paling berbisa itu jenisnya jenis apa? Misalkan dari coraknya atau jenis apa deh, nanti mungkin Cici punya nggak? Ada? Kok saya jadi takut. Ini nggak ada di sebelah sini kan, Ci? Enggak kok. Tapi bisa diliatin nggak, Ci? Agak susah ya karena dia masuk ke dalam tanah.
Oh, oke. Paling jenisnya aja, jadi jenis apa? Ya Pelinobius muticus. Oh iya, yang mau tikus itu guys. Mutikus. Nanti kita ini aja kali ya, kasih gambarnya aja yang seperti apa gitu ya. Jadi mungkin nanti orang-orang juga bisa aware nih kalau misalkan yang kayak gini tuh yang paling berbisa tinggi. Jadi jangan sampai, kan kadang suka ada nih pecinta-pecinta tarantula awal gitu, misalkan yang newbie, terus berpikirnya kayak tarantula memang berbisa tapi nggak mematikan. Ya udah, terus dia sembarangan gitu, atau ngambil, atau cara megangnya sembarangan gitu kan. Terus mungkin cara penanganannya juga nggak tahu gitu kan. Intinya harus hati-hati lah Iya, ya benar. gitu. Oke. Nah, untuk ukuran Ci, yang paling besar tuh berapa senti? Kalau rekornya Theraposa blondi itu kalau di dunia bisa sampai 30 cm. Wow, 30 cm segede gimana Sepiring. ya? Segini nggak sih? Oh ini lebih gede ya? Enggak, ini 30 sih Oh ini segini. 30? Kalau nggak salah ya. Gila. 30 cm guys. Kabur gak gue kalau lihat? Enggak, aku suka kok, tapi menghindar kalau segede gitu guys. Menyeramkan ya. Kalau yang Cici punya berapa senti?